Rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humurin na'am. Rasulullah mengatakan, demi Allah, engkau memberikan petunjuk, Allah memberikan petunjuk kepada seorang satu gara-gara kamu. Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat kamu khairun min humurin na'am, lebih utama daripada sebaik-baik harta benda. Sekarang ini banyak orang meninggalkan majelisnya, meninggalkan madrasah diniyahnya, meninggalkan pondoknya, meninggalkan santri, hanya urusan fulus. Apabila di muka bumi ini tidak ada seorang lelaki yang memberikan nasihat-nasihat agama, mengenalkan kepada umat tentang halal haram, bahaya. Harta benda tidak jaminan. Mereka-mereka yang kaya berduit, apa yang terjadi? Mereka mendirikan tempat-tempat karaoke, mendirikan tempat-tempat lokalisasi, mendirikan tempat-tempat yang haram. Bahkan mereka yang berduit-berduit itu menyiapkan kontainer, menyiapkan truk, menyiapkan mobil-mobil besar, lalu di belakangnya diletakkan sound system besar, power besar. Lalu harta benda mereka untuk mendanai orang-orang yang bermaksiat. Wanita-wanita yang memamerkan payudara mereka, memamerkan paha-paha mereka, berjoget di tengah jalan, mengganggu orang-orang yang berjalan. Orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya, kemudian mereka tidak mendapatkan nasihat-nasihat agama, tidak dikenalkan tentang halal haram, tidak dikenalkan dengan ilmu syariat. Bahaya. Bahaya. Mereka akan menekuk umat. Mereka akan mengarahkan umat untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau kita-kita ini tidak menjembatani dengan semacam itu, tidak menjembatani dengan pondok pesantren, tidak menjembatani dengan torikoh, tidak menjembatani dengan madrasah diniyah, tidak menjembatani dengan tabligh akbar, tidak menjembatani dengan majlis talim, tidak menjembatani dengan pengajian-pengajian umum, bahaya. Rasulullah mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, la ayyadiyallahu, Allah memberikan hidayah bika, gara-gara kamu. Gara-gara kamu menyampaikan ilmu kepada umat, mengenalkan halal haram kepada umat. Rajulan wahida, mengarahkan seorang lelaki yang hanya satu, khairun min humurin na'am. Kenapa majlismu kau tinggalkan? Hanya terbayangkan gaji yang mahal, kerja di Korea 1 bulan 30 juta. Lalu majlismu kamu tinggalkan, walaupun majlismu yang menghadiri hanya 1 orang 2 orang. Jangan tinggalkan. Kita orang ini dititipin oleh Allah ilmu, wajib hukumnya untuk menyebarkan ilmu. Kamu nggak usah khawatir nanti bagaimana. Mereka yang kelihatannya heng walaheng, harta bendanya berlimpah ruah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di akhir hayatnya? Usahanya bangkrut, pabriknya bangkrut, karyawannya meninggalkan mereka. Yang kemarin-kemarin miliarder, yang kemarin-kemarin triliuner, sekarang hancur berkeming-keming. Semua aset disita sama perbankan. Mereka akan dikalahkan oleh generasi-generasi pendatang.
akan dikalahkan dengan pemuda-pemuda milenial yang lebih hebat daripada mereka, yang lebih moderat daripada mereka. Ini harta seperti itu. Kamu akan kalah kan? Yang kemarin itu jadi presiden, coba tunggu 2024, lengser dia. Yang kemarin menjadi DPRD, tunggu dia, lengser dia. Yang kemarin menjadi ketua MPR, ketua DPR, yang kemarin menjadi Kapolda, menjadi Kapolsek, Kapolres, menjadi Kapolri, lengser dia. Yang kemarin menjadi menteri, lengser dia. Harta itu akan terkukut dengan perubahan-perubahan zaman. Makanya usahakan, jangan tinggalkan majelis taklim. Jangan tinggalkan mengajar ilmu kepada umat. Umat ini kalau tidak diarahkan bahaya. Kalau tidak diarahkan bahaya. Kamu nggak usah khawatir, Ustadz, saya punya majelis, saya punya pondok, santrinya tadinya 1000, sekarang habis Ustadz. Kemarin masih 500, sekarang tinggal 200 Ustadz. Malah ini ada 50 boyong, nggak masalah. Engkau ngajarin alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho hanya satu orang, khairun min humurin na'am. Lebih utama daripada itu. Banyak pondok-pondok pesantren yang lengser. Gara-gara apa? Gara-gara romo yainya sudah tidak bangga dengan ilmu agama. Lalu anak-anaknya tidak ada yang dikenalkan dengan pondok pesantren. Mereka hanya sekolah, kuliah. Mereka belajar di sana, pulang tidak bisa mengestafetkan ilmu yang telah dibawa oleh orang tua dan kakek dan buyut-buyutnya. Pada akhirnya pondok pesantrennya gulung tikar. Pondoknya masih besar, romo yainya wafat, anaknya tidak kenal dengan ilmu-ilmu pesantren. Kakek-kakek mereka, ayah-ayah mereka menjunjung tinggi kalimat Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka menjunjung tinggi partai. Mereka menjunjung tinggi politik. Mereka menjunjung tinggi pangkat derajat. Penting benar, semuanya penting. Tapi harta benda tidak pernah memuaskan hati manusia. Tidak pernah puas. Mereka yang kemarin sudah jadi DPRD setelah 5 tahun, kemudian andil lagi setelah 5 tahun, andil lagi setelah 5 tahun, apakah terus selesai? Apakah taubatan nasuha? Mereka tidak akan selesai sebelum mereka tinggal sama malaikat Israel. Semestinya mereka mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, mengakhiri hidupnya dengan tidak dikecam sama orang lain, mengakhiri hidupnya dengan amalan salihan, mengakhiri hidupnya dengan memikirkan umat, memberikan pelayanan kepada umat yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Pada akhirnya mereka berhenti karena ditangkap sama KPK. Pada akhirnya jeruji besi, tempat yang paling lazat untuknya. Nggak sedikit mereka-mereka yang mati dalam penjara, padahal ayahnya, kakeknya adalah ulama-ulama besar. Kenapa bisa seperti itu? Kaki mereka tidak seperti kakinya ayah dan kakek mereka. Tempat duduk mereka tidak seperti tempat duduk ayah dan kakek-kakek mereka. Ayah dan kakek-kakek mereka, buyut-buyut mereka mengajak umat untuk cinta kepada Allah, tidak cinta, tidak rakus dengan harta benda. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka cinta harta melebihi segala-galanya. Di saat mereka calon, seakan-akan umat segala-galanya, akan menginspirasikan umat, akan memberikan umat, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Setelah mereka naik mobil-mobil mewah, mobil-mobil dinas, di saat mereka dikawal oleh patwal-patwal, lupa, tidak kenal namanya umat. Melihat umat, tidak kenal. Nggak kenal kalau orang ini temannya. Datang ini, siapa namamu? Rozak. Rozak datang ke tempatnya Bupati Farel. Apa kata Farel? Siapa kamu? Rozak, Pak. Dari mana? Saya kan santri Al-Mubarak, Pak, dulu sama kamu. Lali aku. Piye ijibat kere? Sangar Farel. Pertanyaannya dulu.
Isi patok kiri. Karena lagi. Rozak cari tempat duduk sendiri. Farel nemuin sama pengusaha besar, tamu-tamu yang dari berbagai pulau, dari berbagai negara. Rozak duduk injek pipis di pojok ruang tamu reguler. Coba, Farel duduk di singgasana dengan tertawa berbahak-bahak dengan tamu-tamu agung. Rozak injek pipis, ngambil mbakku, ngelinteng. Lah, korekku lupa tadi. Pengen manggil sama Farel nggak berani karena Farel itu kebetulan jadi bupati. Gak wani dia, rel nggak berani. Padahal dulu itu Farel nggak punya uang hutang sama Rozak. Tapi sekarang sudah beda ceritanya. Ada pembantunya Farel lewat. Mbak, ada korek? Ada Pak. Pinjam korek ya. Ngambil sendiri di dapur. Di sana ada kompor gas. Ceklek. Coba. Si Rozak 1 jam, 2 jam, 3 jam gak ditemuin sama Farel. Bareng Farel keluar, Zak, nunggu ya. Aku ada pertemuan penting ya. Turu kene ya. Iku ning musala ngarep ono. Naudzubillah, Farel ora genah. Dadi bupati ojo gembeleng ngono ki Rel. Berhubung Rozak itu memang berangkat dari rumah mana rumahmu? Jambi. Rumahnya Jambi menuju ke Lampung. Mana rumahmu? Lampung, menuju Lampung. Farel jadi bupati Lampung. Berhubung si Rozak ini uangnya pas-pasan ya. Jadi bawa uang itu ya transport ya habis ya. Masa pulangnya gak truk. Terpaksa. Ini si Rozak ini toh nginep di musola rumahnya Farel. Masya Allah. Gak ada yang nawarin makan. Si Rozak ketemu sama ibu-ibu yang tadi ditanya tentang korek. Bu, sini bu. Apa Kang? Apa Pak? Ada makan malam enggak? Ya makan malam ada, itu di depan itu ada warung tetangga. Udah kan gen. Ora usah silaturahim gone wong sugih. AB3 Arab zaman. Satu hari datang itu si Farel. Pakai mobil apa? Patwal. Ini si Rozak ini ngintip di balik pagar. Enak Farel ya. Enak ya. Pengen keluar dari mobil sudah ada yang membukakan pintu. Dikawal banyak polisi. Masuk rumah. Si Rozak manggil. Farel. Si Farel tidak ngelegiwo. Ora penting orang. Paling pinjalo duit. Coba dengarin ini. Walaupun dia adalah putra seorang ulama, walaupun kakeknya dia seorang ulama, tapi kalau sudah masuk di area dunia politik, masuk di area dunia yang semacam itu, naudzubillah. Bahkan tidak cuma itu saja, si Rozak pengen nemuin itu kata ajudan di depan satpam apa bilang, maaf bapak baru pergi, ada pertemuan di luar kota. Coba pada akhirnya kapan kira-kira Pak Bupati datang? Nah, kira-kira 2 hari lagi. Berhubung si Rozak ini nggak punya uang ya nunggu di situ. Jebol-jebol si Farel Pak Bupatinya ini di rumah. Baru ditemuin. Setelah bepergian nggak ditemuin langsung. Pagi-pagi si Rozak isi. Ngompang ngampeng ning omahe Farel ra judul-judul cak. Dulu pas mondok utang aku ora dibayar. Jadi bupati lupa. Saya cerita ini tidak cerita fiktif. Saya pernah silaturahim di tempat temanku. Mereka menjadi seorang gubernur. Dengerin.
saya datang. Dengarin ini, saya datang. Di depan pintunya ada tanda larangan masuk. Saya ngomong sama satpam, saya temennya ini, aku bilang gitu, baru dipersilakan masuk. Padahal itu banyak CCTV, mereka melihat saya. Waktunya setelah Isya, beliau ada di rumah. Lalu saya ngomong sama itu ajudan-ajudan itu, mohon maaf bapak siapa? Saya mengharor, temennya dia. Maaf bapak, sebentar ya bapak, silakan dimakan. Ajudannya masuk. Setelah itu nemuin saya lagi, dengerin. Ini kiai ini toh digapal kok nek kowe, halah. Nek kowe potongan ngono. Ora gede. Mau saya sing kiai, saya datang pakai mobil, punya supir sendiri, punya ajudan khusus. Saya tahu nggak digubris. Padahal dia adalah putra seorang ulama, kakeknya adalah ulama, buyutnya seorang ulama. Setelah menjadi gubernur, itu saja seperti itu. Setelah itu nggak perlu tak diberitahu namanya, orangnya masih hidup. Semoga saja tenang di alam sana. Setelah itu saya nunggu lama banget, nggak ditemuin. 1 jam nggak ditemuin, 2 jam nggak ditemuin. Dalam hati saya mengatakan, terlaknat ini orang. Montok aku. Kalau saya berani ngomong banter, kalau Roja kenapa nih? Asam Farel. Farel jadi bupati sombong kepeletak. Apa gak ndungu? Nasihatnya Ustadz pas ngaji bar maghrib. Pokoknya gue Farel lagi jedol, tak setel ke videonya Ustadz. Wongnya wis ra kenal aku, Jak lho Jak. Wis dadi bupati ngono iki ra kenal. Siapa? Ustadz Mukarrar, sama? Ustadz Mukarrar. Horor itu ya. Ora kenal. Wong kamu yang tidur bareng, setiap hari bareng, makan bareng, bahkan mandi yo gantian, kadang-kadang mandi bareng, hutan-hutan bareng, bal-balan bareng, kemana saja bareng, dulu di pondok, pengen ke dapur nggak dapat makanan, habis 1 piring kamu makan berdua sama si Farel. Setelah si Farel jadi bupati, lupa Jack. Apa yang terjadi? Setelah 2 jam saya nunggu, kemudian ajudannya datang. Maaf bapak, ini beliau baru istirahat. Ini kelihatannya bapak besok nemuin jam 9. Lalu saya ngomong, kamu nggak nyampaikan kalau aku datang, namaku Mukarrar, kamu sampaikan nggak? Iya udah bapak, tapi beliau bilang beliau baru istirahat, besok rencana bapak ada acara, nanti nemuin jam 9. Oh ya, oke, saya pulang aja, sampaikan salamku kepadanya. Meta pada no asu. Ojo mbok pada no asu. Padahal ada di bupati ojo mbok pada no asu. Ojo pada no didongakno wae. Semoga cepat mati. Masya Allah. Dengarin ini. Kami apabila akan menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, akan memikirkan umat. Pret. Kami akan memikirkan fuqara masakin. Kami akan memberikan lapangan pekerjaan. Sampeyan pinter berkicau ya. Sampeyan naudzubillah. Dengerin ini cerita fakta ini. Nanti kalau sudah duduk di singgasana, mereka itu akan danga mereka. Kowe kebidak-bidak ini serang ngerti. Siapa jenengmu? Zaid. Mbok ora kenal aku gitu. Dengerin ini. Kamu itu kacau balu, Jangankan kamu jadi bupati, jangankan kamu jadi gubernur, jangankan kamu jadi wali kota, jangankan kamu dari Kapolres, jangankan kamu jadi menteri, jangankan kamu jadi presiden, lagi entuk kiriman lali konco.
Wonge yo melu ngaji. Iya. Wonge yo melu guyu. Iya. Baru dapat kiriman itu lupa teman. Lupa teman, lagi nggawa mie goreng ngono ki lek dilebono ning bebetan. Iki to lagi entuk kiriman. Apa meneh kok jadi bupati, jadi gubernur, lali-lali. Paham rel? Besok nek dadi wong sugih iling rel, iling karo Rozak. Salaman. Semoga saja kita ini orang enggak menjadi orang yang dilaknat sama Allah dan Rasulnya. Semoga saja kita ini menjadi orang yang sayang kepada umat. Jangan pernah gaya. Jadi ulama, jadi kiai nggak usah gaya. Nah wis jadi kiai imamai gede serbanan terus wele. Orang usah gaya. Sekali duduk sama santri, jagongan sama santri, kalau perlu tidur di aula bareng sama santri. Sekali-kali ya. Ning dapur masak sama santri, guyon sama santri gitu Kang, rasa gaya sampean koyok suci ya. Dijak salaman santri kadang-kadang dijabut nih, khawatir kena gudike sampean. Coba dekat sama santri yang sayang. Santri itu butuh didekatin, jangan gaya. Rumahmu nyampe masya Allah kunci ning arep lawang pintu mbok tulisi ya jam besok kayak berloro kayak loro jam besok jam istirahat ngopo itu. Umur kamu itu nggak panjang Kang, umur kamu nggak panjang. Nanti kalau kamu jadi ulama nggak usah gitu, permudah umat untuk menemuinya. Jangan gaya, ruang tamu jadi satu. Jangan ono ruang tamu reguler, ruang tamu VIP, ruang tamu VIP, apa? Eksklusif. Ada ruang tamu, walah, masya Allah sampeyan orang genah. Ruang tamu satu, semuanya duduk semua. Ada yang duduk semua, ada yang di kursi semua. Jangan sampai yang di kursi yang heng walah heng. Rozak linggen ngisor. Awal kalau pot bunga. Jangan, sama semuanya diberi makan, dimuliakan. Kalau punya uang banyak disangoni. Jangan sampai tidak. Alah lali nggo duit aku. Gitu kan. Yang sayang lebih-lebih teman-temannya. Teman datang ke tempatmu dimuliakan. Kang gimana kabarnya? Ya Allah aku kangen sama kamu, walaupun kamu yang sering gak kangen belas. Aku kangen sama kamu. Di mana sekarang? Aku di Bekasi. Ayo datang ke Jepara gitu ya guys. Ke Jepara. Waduh, aku nggak punya uang. Yuk tak transfer, kirimin nomor rekening. Kita transfer 50 juta. Itu. Paham Gus? Ini kan potongannya wong sugih ya. Yang transfer 50 juta. Ayo datang ke sini. Anak istrimu bawa, nanti tak beri dia. Saya punya Alphard nganggur, nanti bawa pulang. Ada BPKB-nya gitu loh. Kalau perlu di Semarang sudah dipapaknya. Semarang sudah dipapak. Jam makan di Semarang, jam makan di restoran Cianjur, jam makan di warung yang mewah, yang enak gitu. Kalau perlu ngebil sama polisi, Pak tolong Pak kawal Pak dari Semarang nyampe apa itu nyampe Jepara. Gitu Gus. Roja kalau mana tadi? Jambi ya. Itu di Papak. Kalau Jambi nyandarnya ke Ahmad Yani, jemput. Kalau perlu pas jemput itu sampai bawa orang-orang yang menghormat. Kalau perlu menyewa polisi-polisi. Nyewa polisi-polisi, ojo nyewa banser. Nyewa satpam. Polisi langsung nyewa polisi. Suruh apa itu untuk memuliakan. Suruh ngarak pinjam itu mobil patwal 2 depan sama belakang sama motor-motor yang begini-begini itu polisi. Apa itu motor apa itu? Motor-motor patwal ini totot langsung ke Jepara di Jepara langsung diinepkan di hotel yang mewah. Yang ini kan aja kan tahu nginep di hotel lagi mlebu ning kamar VIP wae boleh
Yang dua seprimbit kayak ngene. Santai yang. Dimuliakan. Diajak nginep di hotel ini omongan gini ya. Sekali-kali jalan-jalan ke mall, sak mintae, sak jaluke cukupin semua. Istrinya udah suruh milih di di Wardah di tempat jual kosmetik beli kosmetik habis 25 juta. Itu kan yang hebat. Pulang sangoni duit satu kresek isinya 250 juta gitu. Paham? Siapa namamu? Royan gitu Yan. Gitu sama temen itu. Tidak ada temanku main ke rumah saya kecuali pasti tak salam templai ya. Siapapun orangnya. Jangankan temen nganter undangan aja tak salam templai ya. Padahal wongnya sering nganter undangan itu tak salam templai terus. Gitu kan. Dengarin. Jadi apa itu si Rozak bar silaturahim gone Royan itu senenge pual. Ora kaya silaturahim gone Pak Bupati. Bupati Kamret. Kan nemoni blas. Bareng nyangoni, terus nyangoni 150.000, ya ora cukup tekan Jambi. Semoga saja hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.